Hai Sobat Donghua. Tara-tatara. Merapat. Merapat. Barang baru masih hangat alur cerita Spirit Sword Sovereign, yang akan kita bahas secara kontinu. Subrek dan likenya ya kak. Terima kasih. Yuk gasken. Terlihat, sosok orang-orang itu secara bertahap menjadi jernih, dan secercah cahaya muncul, menyebarkan suasana kacau di kekosongan, yang sangat mengejutkan mata orang banyak. Siapa itu? Mata orang banyak berputar, dan cahaya spiritual ini benar-benar mengandung kekuatan surga dan bumi. Pendatang itu juga yin dan yang kuat. Di bawah perhatian semua orang, sosok anggun keluar dari aura, mengenakan kemeja putih, murni dan suci seperti salju. Dari temperamen ini, dia bisa merasakan kecantikannya yang luar biasa. Dan wajahnya bahkan lebih mengejutkan dan sempurna, dan hanya sekilas membuat kerumunan menahan napas. Di sebelah wanita berbaju putih, ada seorang pria parubaya berdiri di Zi, dengan wajah yang kuat. Sebenarnya, pria berbaju ungu bukanlah pria yang tampan, tapi aku tidak tahu mengapa, dia berdiri berdampingan dengan wanita berbaju putih rasa harmoni yang kuat. Kamu benar-benar hidup. Dengan tubuh gemetar, mata Liu Wentian jatuh ke langit dan mendarat di tubuh Chu Xingchen, matanya dipenuhi dengan emosi tanpa akhir. Pada saat itu, ia menyaksikan kematian Chu Xingchen, tetapi dalam lebih dari 10 tahun berikutnya, ia sering mengunjungi Liu Mengyan. Meskipun Liu Mengyan tidak pernah berbicara, ia bisa merasakan mata Liu Mengyan, masih ada secercah harapan. Sejak saat itu, ia punya pikiran, Chu Xingchen, tidak boleh mati, bertahan dalam beberapa cara, jika tidak, Liu Mengyan tidak akan pernah memiliki tampilan itu. Chu Xingchen juga memandang Liu Wentian, matanya sangat rumit. Dia melirik lautan mayat di bawah matanya, dan menghela napas dalam hatinya. Jika Liu Wentian bisa melepaskan ambisinya dan melepaskan kekuatannya, dia tidak akan mati hari ini. Sebelum 6 sekte, Luo Xingyuan tiba-tiba muncul sebuah penglihatan. Saya masih khawatir tentang hal itu. Saya lega melihat Anda aman dan sehat. Liu Wentian memandang Liu Mengyan dan mengeluarkan wajahnya. Senyum. Jika Anda benar-benar khawatir tentang saya, Anda akan segera muncul ketika visi Luo Xingyuan muncul, alih-alih sibuk mengirim pasukan dan bersiap untuk menyerang pavilion Wanjian. Liu Mengyan balas berbisik dari matanya. Di matanya, dia tidak bisa melihat emosi apapun. Memang, meskipun aku telah hidup dalam pengasingan, aku masih tidak bisa melepaskan hak-hakku. Untuk alasan inilah kamu masih enggan memanggilku ayah hari ini. Liu Wentian tidak memiliki rasa di hatinya, dan wajahnya penuh rasa sakit karena perjuangan untuk kekuasaan dan keuntungan. Ia dan putri kesayangannya seperti orang asing cucu setan berbakat di depannya bahkan lebih membunuh dia. Kamu benar, semua ini adalah diriku sendiri. Liu Wentian perlahan-lahan menerima kenyataan itu, wajahnya secara bertahap menunjukkan senyuman, dan Yu Feng tiba-tiba berbalik, bertanya, "Ya, kamu juga di Brahma." Racun ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, racunnya sudah dipecahkan. Sebelum kata-kata itu selesai, Liu Mengyan langsung menyela. Saya tidak tahu mengapa, dia melihat ke wajah Liu Wentian yang keruh dan berdarah, pikirannya sedikit terguncang, dan suaranya perlahan-lahan menjadi lebih lembut, dan dia menjawab. Ketika Yuner membantu saya membuka belenggu, saya mendapatkan roh jahat dari celah di tanah. Manik roh ini adalah sumber momok bencana, dan itu bisa menyingkat momok bencana di dunia. Dengan benda inilah aku sepenuhnya menghilangkan racun dari tubuh. Disaster Soul Bats adalah artefak kerajaan terbaik di kelasnya, dan mereka adalah sumber bencana. Penghapusan racun tentu saja bukan masalah. Bencana jiwa mutiara, mungkinkah ini rahasia Luo Xingyuan? Benda ini ada di kota bintang suci, dan seharusnya menjadi milik klan. Liu Mengyan, sebagai anggota keluarga Liu, tidak hanya menelan benda ini, tetapi juga merencanakan untuk merebut warisan kuno dari ribuan tahun sekte kuno. Tidakkah kamu merasa tidak enak di dalam? Setelah mengetahui hubungan antara Chu Xingyun dan keluarga Liu, beberapa bintang dari sekte kuno dipenuhi dengan amarah, mata mereka merah, menatap Chu Xingyun dan Liu Mengyan, dan mereka merasakan pengkhianatan. Memanggil. Namun, tepat setelah keduanya selesai berbicara, Chu Xingyun mengerutkan kening, telapak tangannya terangkat, dan cahaya pedang berguling di telapak tangannya, dengan jejak kehancuran. Tangannya bergetar, cahaya pedang di tangan Chu Xingyun pecah menjadi dua, dan itu dicetak langsung pada orang yang berbicara.
Segera, makna kehancuran menghancurkan vitalitas keduanya, menghancurkan tubuh keduanya, dan segera keduanya jatuh dari udara dan berubah menjadi mayat dingin. Adegan tiba-tiba mengejutkan mata kerumunan, tetapi mendengarkan Chu Xingyun dengan acuh tak acuh. Sekelompok semut berani berteriak pada ibuku, aku benar-benar tidak tahu hidup atau mati. Chu Xingyun melirik kerumunan, tetapi tidak ada yang berani menatap langsung pada mata gelap ajaib ini. Mereka bisa merasakan bahwa kata-kata ini bukan kata-kata kosong. Dua yang baru saja meninggal adalah bukti terbaik. Cahaya sihir dingin milik Chu Xingyun juga mendarat di tubuh Liu Wentian, membuatnya gemetar dengan getaran. Saya melihat bahwa dia menghela nafas lagi pada Liu Mengyan. Setelah beberapa saat meditasi, langkah kakinya perlahan melangkah keluar. Jingzi berdiri di depan Chu Xingyun. Melihat wajah tua Liu Wentian, mata Chu Xingyun sedikit menyipit, dan dia hanya ingin berbicara, tetapi melihat telapak tangan Liu Wentian membentang dan mengeluarkan busur Xing Huoling. Yang lebih mengejutkan adalah ia meremas sidik jari rumit di tangan kanannya dan dengan lembut menepuk Xing Huoling Bow, lalu menjentikkan jari-jarinya dan dengan paksa melepaskan kristal api di tengah busur Xing Huoling. Kakek! Mata indah Liu Xiun melebar, dan segera berteriak, tetapi Liu Wentian mengabaikannya, menjentikkan jari-jarinya, dan mengirim kristal api ke Chu Xingyun. Di bawah pengamatan ketat, murid-murid Chu Xingyun memantulkan hantu api yang menyala. Meskipun apinya kecil, tapi saya tidak tahu mengapa, dia merasakan jejak napas asli dari nyala api. Spar ini disebut Huoyuan Xuanjing, tetapi itu adalah harta sejati nenek moyang kuno bintang-bintang. Ketika Chu Xingyun serius melihatnya, penjelasan Liu Wentian terdengar perlahan. Sejak berdirinya Xingchen Guzong, sumber api Xuanjing telah ada. Kristal ini mengandung jejak api asli, dan kekuatannya tak tertandingi. Bahkan aku tidak bisa mengendalikannya. Itu dengan bantuan kekuatan asli ini, Starfire Spirit Bow dapat diperingkatkan di antara senjata kerajaan berkualitas tinggi. Suara Liu Wentian dengan serius berkata. Sebenarnya, selain sekte kuno bintang-bintang, 5 gerbang sekte utama lainnya juga memiliki Xuanjing asli. Keseimbangan antara surga dan bumi di gurun utara. Hah? Mendengar ini, Chu Xingyun sepertinya memikirkan sesuatu, dan kilatan tajam dan sedikit melintas di matanya. Dia tiba-tiba memutar kepalanya, matanya tajam seperti elang-elang, menembus kerumunan, mengabaikan lautan darah gunung mayat, dan menatap langsung ke pedang patah yang dimasukkan di sebelah tubuh Fan Wuji. Tepatnya, apa yang dilihatnya adalah gagang pedang yang patah. Ada juga sebuah spar yang tertanam di dalamnya, tetapi perbedaannya adalah bahwa tidak ada nyala api yang menyala di spar, tetapi sebuah cahaya murni utama. Asal mula adalah dasar dari semua hal. Di dunia ini, kekuatannya tidak terbatas dan mencakup segalanya, tetapi yang ekstrim pada dasarnya berasal dari kekuatan asalnya. Asal-usul langit dan bumi dibagi menjadi 7 bagian, emas, kayu, air, api, bumi, terang dan gelap. Ketujuh kekuatan itu hidup berdampingan dan saling melengkapi untuk akhirnya menstabilkan dunia dan menciptakan segalanya. Namun, keberadaan kekuatan sumber sangat berkabut, ada di mana-mana di dunia, tetapi tidak terlihat, tidak berwarna, dan tidak berbusana. Hanya ketika Anda melangkah ke dunia Wuhuang Anda dapat benar-benar menjelajahi kekuatan sumber. Inilah sebabnya, ketika Chu Xingyun melihat sumber api Xuanjing, ia bisa segera menilai bahwa sinar api adalah sumber api yang paling murni. Tiang di atas gagang pedang yang patah juga memiliki kekuatan sumber. Cahaya itu adalah kekuatan sumber cahaya. Itu murni dan telah terkondensasi menjadi zat dan dapat didesak sesuka hati. Seperti yang Anda lihat, kristal yang bertatahkan pada gagangnya persis adalah warisan dari Wanjian Pavilion, sumber cahaya Xuanjing, kekuatan pedang kuno yang legendaris, sebagian darinya berasal dari ini. Liu Wentian melihat melalui Chu Xing apa yang dipikirkan Yun dalam hatinya segera dijelaskan. Chu Xingyun memperhatikan sumber cahaya Xuanjing, telapak tangannya menjadi cakar, dan melepaskannya secara langsung. Namun, dia tidak mempelajarinya dengan cermat, tetapi memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Memalingkan matanya, Chu Xingyun menatap Liu Wentian dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Anda secara aktif memberitahu saya rahasia ini, dan memberi saya Xuanjing, sumber api, kepada saya. Mungkinkah Anda ingin saya membiarkan Anda hidup? Kekuatan sumber asli adalah kekuatan paling murni antara langit dan bumi. Bahkan kaisar yang kuat dari seni bela diri akan mengingini itu.
Liu Wentian menyerahkan sumber api Suanjing secara aktif, dan juga berbicara semua rahasia, dan perilakunya sangat aneh. Aku hanya ingin membuat kompensasi. Liu Wentian mendengar kata-kata Chu Xingyun, ekspresinya tetap tidak berubah, dan dia sedikit menghela nafas. Peristiwa tahun itu membawa bahaya besar bagi Anda. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, saya bisa mengerti. Tetapi sebagai kepala keluarga Liu, semuanya dilakukan untuk keluarga Liu, tetapi juga untuk bintang-bintang kuno, bahkan jika waktunya kembali, saya tidak akan mengubah keputusan saya. Sebagai seorang ayah dan sebagai penatua, aku akui aku berhutang budi padamu, sumber api Suanjing ini, adalah kompensasi bagimu. Pada saat yang sama, aku juga berharap bahwa kamu dapat melanjutkan warisan bintang-bintang kuno. Sekarang, kamu mungkin mengalami kesulitan memahami kata-kata ini, tapi aku percaya bahwa tidak akan lama bagi kamu untuk memahami perasaanku. Liu Wentian menyerahkan sumber api Suanjing ke tangan Chu Xingyun, dengan sedikit isyarat di matanya. Dia tidak berharap Chu Xingyun membiarkannya pergi, tapi dia berharap jaring Chu Xingyun akan terbuka dan membiarkan bintang-bintang dupa Guzong dapat dilanjutkan. Bagaimanapun, ia bukan hanya seorang ayah, seorang penatua, tetapi juga kepala keluarga Liu. Orang-orang dari bintang-bintang kuno dari bintang-bintang, ada terlalu banyak tanpa disadari. Sumber api Suanjing jatuh ke telapak tangan, dan suatu saat, kekuatan hangat mengalir dari kristal, menyusup ke telapak tangan, dan mengalir di sepanjang meridian di tubuh Chu Xingyun, membuatnya merasa sangat nyaman. Pada saat yang sama, di dalam sumber cahaya Suanjing, ada juga kekuatan yang menyembur keluar, murni dan ekstrim, mampu bersinggungan dengan sumber api Suanjing, memadatkan jejak resonansi misterius. Chu Xingyun mengencangkan sumber api Suanjing di tangannya, dan ketika dia mendongak, dia melihat Liu Mengyan dan Chu Xinchen berjalan perlahan. Liu Mengyan sedikit mengernyit, pada saat ini, dia tidak menghindari tatapan Liu Wentian, matanya mengamati kerumunan di bawah, dan kemudian memandang Chu Xinchen di sampingnya, mendesah. Yuner, masalah ini sudah selesai. Benar. Saat bahasa itu jatuh, tubuh semua orang menggigil, dan mereka semua memandanginya. Terlepas dari penderitaan, keluarga tiga telah bersatu kembali. Tidak perlu masih menanggung hati pembantaian karena kebencian sebelumnya. Dalam hal apapun, Xingchen Guzong dan Pavilion Wanjian telah membayar harga yang menyakitkan untuk ini. Mata Liu Mengyan menjadi lebih lembut, dan dia juga menghela nafas, tidak ingin mempelajari masalah ini lebih dalam. Musuh harus diselesaikan dan tidak diikat. Karena bintang-bintang kuno dari bintang-bintang memiliki penyesalan, kita tidak harus menggigit dan terus membantai, dan kita memang bisa mengekspresikan kebencian kita, tetapi langkah seperti itu tidak hanya menambah kebencian. Chu Ruma adalah contoh terbaik. Setelah sadar kembali, Chu Xinchen tahu situasi keluarga Chu, dan ia tidak ingin melihat gambar pertumpahan darah. Ia ingin memberi Liu Wentian kesempatan dan Xingchen Guzong untuk membiarkan kedua belah pihak hidup berdampingan dengan ramah. Mendengar kata-kata keduanya, ekspresi harapan melayang di wajah Liu Xiun, tapi dia melihat ke bawah mata Liu Wentian, hanya untuk menemukan bahwa wajah Chu Xingyun masih acuh tak acuh, dan ada lebih banyak di mata gelap lampu ajaib menyala. Tidak ada dari orang-orang ini yang ingin tetap hidup. Suara sedingin es keluar dari mulut Chu Xingyun, membuat kerumunan yang hadir mati lemas, dan jauh di dalam tidak ada tanda-tanda pendakian naik dari dingin. Di mata Chu Xingyun, sihirnya melonjak, dan dia berkata dengan dingin. Pada saat itu, kamu datang dengan niat membunuh, membantai ribuan orang, dan mencoba membunuh mereka. Di kota bintang suci, niat membunuhmu untukku juga sangat kuat, mencoba membunuhku bunuh dengan cepat, dan sekarang, hidupmu berada di bawah kendali saya, tetapi Anda merasa menyesal dan ingin saya membiarkan Anda menjalani kehidupan. Apakah Anda pikir proposal ini tidak konyol? Suara itu bergema ke dalam kekosongan, membuat wajah bintang-bintang kuno dari bintang-bintang semakin malu, tetapi Chu Xingyun terus berbicara, melanjutkan. Hari ini, bintang-bintang kuno dari bintang-bintang telah menghancurkan lebih dari 100.000 orang, menumpuk dalam mayat, dan mengubur diri mereka sendiri seperti laut, dan semua ini, saya tidak bisa menyingkirkannya. Anda bertanya pada diri sendiri, apakah Anda benar-benar hanya menyesal dan tidak membenci saya? Membesarkan harimau selalu menjadi masalah. Hari ini, karena hatiku yang bersalah, aku telah mengesampingkan jalan hidupmu. Di masa depan, kamu cenderung mengumpulkan kekuatan untuk melakukan balas dendam kejam kepadaku, daripada mengkhawatirkannya, maka aku hanya akan membunuhmu di sini dan tidak pernah mengakhiri masa depan.
Pada akhir hari, seluruh tubuh Chu Xingyun dingin, dan pada saat ini, ia tampaknya berubah menjadi iblis yang nyata tanpa emosi di matanya, dan hanya keinginan buas untuk membunuh semua orang. Saya menghormati keputusan Anda, ayo pergi. Liu Wentian tampaknya sudah menebak hasil ini sejak lama, tetapi wajahnya masih penuh keengganan. Dia mengambil inisiatif untuk bertemu Chu Xingyun, dan matanya yang berawan perlahan-lahan tertutup pada saat ini. Yuner. Liu Mengyan melihat adegan ini, merasa lebih dan lebih tak tertahankan di hatinya. Dia membuka mulutnya pada Chu Xingyun, tetapi yang terakhir memalingkan telinga yang tuli dan berjalan mengitari tubuhnya yang dingin dan melangkah pergi. Pada saat ini, Chu Xingyun telah dibutakan oleh sihir, dan hatinya penuh keinginan untuk membunuh. Bagaimana dia bisa berhenti? Pedang lubang hitam di tangannya bergetar, pedang itu seperti raungan ajaib, dan itu jelas bergema di antara langit dan bumi. Sudah berakhir. Hati bintang-bintang kuno dari bintang-bintang menjadi abu, mereka runtuh di tanah, sepenuhnya menyerahkan perlawanan mereka, seperti domba yang tak berdaya, menunggu kematian datang. Sentil. Di ruang mati, suara loncatan Chu Xingyun sangat jelas. Setiap langkah gemetar pikiran orang-orang dari bintang kuno bintang-bintang. Ketika mereka merasa bahwa mereka harus mati, tiba-tiba, suara loncatan tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, rasa dingin dan niat membunuh yang merasuki Chu Xingyun juga menghilang, sehingga seluruh ruang menjadi santai dan tidak lagi menegang. Liu Wentian membeku sejenak, dan membuka matanya dengan ragu. Namun, sebelum matanya menyentuh Chu Xingyun, dia mendengar suara datang dari mulut Chu Xingyun, berjuang selama beberapa menit. Ayo, tinggalkan gurun utara dan pergi ke barat, pergi ke tempat yang ditinggalkan dan tidak pernah kembali. Suara tiba-tiba membuat ruang sepi dan kerumunan bingung. Chu Xingyun juga hanya ingin membiarkan siapapun keluar. Sekarang, mengapa dia berubah pikiran dan ingin membiarkan semua orang pergi? Liu Wentian tidak jauh dari Chu Xingyun, dia mendongak tetapi mendapati bahwa Chu Xingyun berdiri di kekosongan, tidak bisa bergerak, dan seluruh wajahnya berkedut terus-menerus, dan napasnya kacau. Yang lebih aneh lagi, Liu Wentian sangat memperhatikan bahwa di mata Chu Xingyun, dia terus-menerus memancarkan cahaya hitam dan putih, seolah-olah berjuang, napas seluruh orang tiba-tiba menghilang, dan tidak ada rasa ketidakpedulian. Apa artinya meninggalkan gurun utara dan pergi ke tanah terlantar? Saya telah melihat dalam buku-buku kuno bahwa di ujung barat Wilderness Utara ada wilayah tandus, yang ditutupi oleh kegelapan sepanjang tahun, berpenduduk jarang, dan medannya misterius. Setelah masuk, sulit untuk hidup. Luo Yun ini tidak ingin membiarkan kita pergi sama sekali. Dia ingin kita memasuki tanah yang sepi. Setelah menderita rasa sakit yang tak berujung satu persatu, dan kemudian kematian yang tragis, hatinya begitu kejam. Orang-orang Xinchen Guzong tidak menyadari perubahan Chu Xingyun, dan suara diskusi datang dari mulut mereka, membuat wajah mereka lebih jelek, dan mereka tidak memiliki sukacita untuk lolos dari kesusahan. Luo Yun, kamu. Liu Xiun juga merasa bahwa Chu Xingyun sedikit salah. Dia perlahan-lahan membuat suara, tetapi tiba-tiba Chu Xingyun tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata ditutupi oleh cahaya hitam dan putih, seperti hantu dan dewa, menakuti pikirannya. Terkejut, dia takut untuk terus berbicara. Napas Chu Xingyun lebih mendesak. Dia menggerakkan matanya dengan tajam dan bertanya pada Tian Liu. Tetapi siapapun yang tidak berpartisipasi dalam peristiwa tahun ini, saya tidak akan pernah membunuh. Sekarang, Anda segera pergi dari sini dan menuju ke barat ke tanah yang ditinggalkan. Sekarang, melihat penampilan aneh Chu Xingyun, Liu Wentian tiba-tiba memiliki firasat di dalam hatinya. Chu Xingyun membiarkan mereka pergi ke tempat yang ditinggalkan, bukan untuk membiarkan mereka mati kesakitan, tetapi untuk menunjukkan cara untuk hidup. Dia berhenti dan hendak bertanya pada Chu Xingyun dengan keras, tetapi menemukan bahwa tubuh Chu Xingyun sekali lagi naik sedikit sihir, dan matanya berkedip cahaya hitam dan putih secara bertahap menjadi gelap, dan dipenuhi dengan kedinginan lagi. Jika kamu tidak ingin pergi, hanya akan ada kematian. Seluruh tubuh Chu Xingyun dingin, mengangkat tangannya, suara itu jatuh seperti es. Semua orang mendengarkan perintah, dalam 10 nafas, tetapi semua bintang yang belum pergi orang-orang Guzong, tidak peduli siapa mereka, akan dibunuh di tempat.
Bintang-bintang kuno dari bintang-bintang belum memulihkan semangat mereka, dan mengangkat kepala mereka, tetapi mereka melihat cahaya pedang naik ke langit, dan 3.000 pasukan Jingtian menarik pedang mereka dari sarungnya pada saat yang sama, seolah-olah untuk merobek ruang ini terpisah. Pada saat yang sama, Lin Tianchong dan Wu Jingsui juga bergerak, yang satu menjadi bayangan guntur, dan yang lain berarti menaklukkan kepala Jiao yang jahat. Meskipun ia tidak mengerti keputusan Chu Xingyun, ia tidak banyak bertanya, dan langsung mendorong nafasnya hingga ekstrim. Suara gemuruh terdengar, suara ini adalah suara kekerasan kekuatan mengamuk, dan tiba-tiba, dunia penuh lubang, dan ada bencana, setiap inci dari kekosongan ada niat membunuh yang mengerikan, dan menyengat bintang-bintang. Tubuh, pikiran, dan jiwa Song. Centang. Setetes keringat dingin menyelinap dari dahi Liu Wentian dan dihancurkan oleh niat membunuh kacau sebelum menyentuh tanah. Dia memperhatikan Chu Xingyun, menarik napas dalam-dalam, dan kemudian menekan kepanikan di dalam hatinya, segera berbalik, dan berkata kepada kerumunan bintang-bintang kuno. Semua orang mendengarkan perintah, ikuti aku. Pergi ke tempat yang ditinggalkan. Kata-kata Liu Wentian penuh makna tak terbantahkan, yang menyebabkan orang banyak berhenti berbicara, tetapi mereka mengertakkan gigi dan menatap Chu Xingyun dengan dendam. Tetapi pada akhirnya, semua bintang leluhur kuno masih tidak menentang, dan mereka semua pergi dari sini, dan ruang yang semula berisik dan berisik jatuh ke dalam kesunyian lagi. Chu Xingyun berdiri di tempat yang sama dan melihat jauh, sampai sosok bintang kuno dari bintang-bintang menghilang sepenuhnya, dan kemudian dia lega. Pada saat ini, dahinya benar-benar penuh dengan manik-manik keringat yang tebal. Yuner. Liu Mengyan mendekat, matanya bercampur dengan kekhawatiran, dan perlahan berkata. Apa yang terjadi padamu sekarang, mengapa tiba-tiba kamu mengubah keputusanmu? Biarkan orang-orang dari bintang-bintang kuno dari bintang-bintang pergi ke tanah yang sepi, tampaknya jalan yang mati, tetapi pada kenyataannya, itu adalah jalan yang hidup. Hanya ketika mereka meninggalkan bintang-bintang kuno dari bintang-bintang dan meninggalkan gurun utara yang dapat mereka benar-benar mulai lagi, dan kebencian kedua belah pihak menekan ke yang terendah. Kamu jelas bermaksud untuk membiarkan mereka hidup, mengapa kamu tidak menjelaskannya, dan biarkan mereka pergi begitu mendesak, Yuner, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari kami? Liu Mengyan dan Chu Xingyun segera mengenali satu sama lain, tetapi sebagai seorang ibu, dia bisa merasakan bahwa ketika Chu Xingyun berbicara, dia tampak kesakitan, seolah-olah berjuang. Ibu, aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Menghadapi kekhawatiran Liu Mengyan, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya, matanya kembali menjadi hitam, dan tidak ada rasa kesulitan di tubuhnya. Sebenarnya, Chu Xingyun telah terkikis oleh pikiran sihir, tetapi ketika berhadapan dengan musuh, tidak akan pernah ada jejak kebaikan, hal yang sama berlaku pada orang-orang dari bintang kuno. Baru saja, dia sudah membunuh niatnya, tetapi ketika dia akan memulai, roh pedang yang tersisa yang baru saja dia melahap tiba-tiba mulai membusuk dan dicerna, dan diintegrasikan ke dalam setiap inci daging dan darah di dalam tubuh. Pedang kuno yang legendaris dan epi lubang hitam adalah pedang nasib, yang satu terang dan yang lain gelap. Meskipun yang pertama jauh di belakang yang terakhir itu masih bisa berisi epi lubang hitam dan bahkan ketidakpedulian yang tak berujung. Pencernaan jiwa yang tersisa, kekuatan cahaya dari pedang kuno legendaris bergabung ke tubuh Chu Xingyun. Pada saat ini, ia berhasil mengandung pemikiran sihir, jadi ia akan mengatakan itu, dan membiarkan orang-orang kuno dari bintang-bintang pergi ke tempat yang ditinggalkan. Bagaimanapun, Chu Xingyun yang sebenarnya bukanlah seorang pembunuh. Dia harus membiarkan orang-orang dari bintang-bintang kuno pergi sebelum pikiran-pikiran magis mengikis pikiran lagi. Tempat sepi dan sepi adalah tempat terbaik dan satu-satunya tempat untuk pergi. Keputusan jangka pendek yang tampaknya ini sangat sulit bagi Chu Xingyun, dan untuk semua ini, Chu Xingyun tidak ingin berbicara dengan Liu Mengyan, karena takut dia akan khawatir. Gagasan ajaib dari lubang hitam terlalu mengerikan. Bahkan Chu Xingyun, yang memiliki pengalaman ribuan tahun, tidak bisa menahannya. Begitu semua orang tahu ini, itu hanya akan menyebabkan kerusuhan yang tidak berarti. Adegan seperti itu, Chu Xingyun secara alami tidak ingin melihat. Jawaban Chu Xingyun tidak membuat Liu Mengyan menyerah sepenuhnya. Tepat ketika dia akan berbicara, Chu Xingchen mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di pundaknya dan berkata perlahan. Yuner sudah dewasa, apa yang dia katakan ya pasti ada kebenarannya, mengapa Anda harus saling bertanya dengan keras? Belum lagi,
Ini sudah hasil terbaik untuk kedua belah pihak. Selama pidatonya, Chu Xingchen terus menenangkan Liu Mengyan. Setelah memikirkannya sejenak, Liu Mengyan juga berpikir bahwa pernyataan ini masuk akal dan sedikit melirik Chu Xingyun. Ini adalah akhir dari masalah ini. Dalam hal ini, Chu Xingyun secara alami tidak peduli, hanya untuk melihatnya menatap Wu Jingsui. Orang-orang di pavilion Wanjian ini, masih ada peran Anda untuk saat ini, mereka akan dibawa kembali ke pavilion Wanjian. Sedangkan untuk membersihkan medan perang, mereka juga akan diserahkan kepada Anda. Adapun Senior Lin, kamu segera memberitahu Senior Meksiko untuk membiarkan mereka menghubungi blokade dan menempatkan semua orang di pavilion Wanjian. Setelah pertempuran panjang, mereka pasti lelah. Oke. Wu Jingsui dan Lin Tianchong merespons pada saat bersamaan. Tanpa kata-kata lebih lanjut, segera berpisah. Segera, di bawah mobilisasi kerumunan, ruang menjadi bising lagi. Chu Xingyun berdiri tinggi, memandangi gunung-gunung berat yang berlumuran darah, mulutnya terbuka, dan juga lelah yang lama dengan sedikit kelelahan. Mengambil nafas. Tetapi pada saat ini, suara kacau tiba-tiba pecah tepat di depan Chu Xingyun. Dia menatapnya, tetapi melihat seorang pemuda kekar berdarah menerobos kerumunan dan berlari ke arahnya. Pada saat ini, kelelahan di wajah Chu Xingyun menghilang, warna acuh tak acuh milik iblis muncul, dan seluruh wajah ditutupi kembali. Pria muda kekar ini, tentu saja Chu Xingyun tidak asing, dan itu adalah Si Hao. Saya melihat dia berlumuran darah, dengan memar di sekujur tubuhnya, dan terlatih-tatih ke Chu Xingyun sebelum dia membuka mulutnya. Murid Si Hao, telah melihat guru. Sebuah suara hormat keluar dari mulut Si Hao. Dia menatap Chu Xingyun, seolah bersemangat, tubuhnya bergetar dan air mata masih mengalir di matanya. Melihat adegan ini, banyak orang di pavilion Wanjian melemparkan pandangan menghina, tetapi Si Hao tidak menganggapnya serius, gemetar. Murid itu tahu lama bahwa guru pasti akan kembali ke pavilion Wanjian, jadi dia berpura-pura beralih ke Van Gogh. Untuk menipu kepercayaannya, Moneng menembak untuk membantu guru sekarang, dan berharap guru menghukum. Setelah semua, Si Hao menundukkan kepalanya beberapa kali berturut-turut, dengan kekuatan besar, sehingga dahinya berdarah, dan seluruh tubuhnya bersemangat. Chu Xingyun menatap Si Hao dengan senyum, tangannya melingkari dadanya, seolah-olah dia sedang melihat badut yang berseri-seri. Setelah setengah cincin, dia perlahan-lahan melontarkan kata-kata. Pertunjukannya bagus. 5 kata pendek membuat murid Si Hao menyusut tiba-tiba panik, kepalanya terangkat, tetapi dia bertemu mata acuh tak acuh Chu Xingyun, dan hatinya tiba-tiba jatuh ke ruang bawah tanah es, benar-benar kaku di sana. Saya bisa membuat konspirasi dan bermain Wanjian Pavilion dan Guzong kuno di antara tepuk tangan. Tidakkah Anda berpikir bahwa setiap gerakan yang Anda lakukan, tapi saya tidak tahu? Chu Xingyun mengangkat alisnya, dan setiap kata tampak seperti ujung jarum menembus dalam ke hati Si Hao. Tetapi melihat tubuhnya gemetar, kepalanya jatuh lagi, dan dia menangis dengan tangisan, murid akan sangat terpesona pada saat dia akan membuat langkah bodoh. Dia juga berharap bahwa guru menghargai kasih sayang guru dan murid. Maafkan saya sekali, aku bersumpah, di masa depan, aku tidak akan pernah melakukan langkah seperti itu. Jika ada pelanggaran, aku akan menderita guntur dan guntur. Pikiran orang-orang berakar dalam hati. Dari saat aku membawamu, aku tahu bahwa hatimu yang asli tidak murni. Memuja aku sebagai guru hanya untuk keuntungan pribadi. Sekarang, apa yang kamu katakan tidak sama sekali. Sedikit persuasif. Chu Xingyun berkata sambil mencibir, mengucapkan kata-kata, mata Si Hao sedikit tertuju, seluruh orang itu menjadi kusam. Sejak awal, Chu Xingyun tahu bahwa dia tidak murni, dan dia akan mengkhianati Simen di masa depan. Jika ini masalahnya, mengapa Chu Xingyun menerimanya sebagai entry dan memberi Jiu Xuan Po Yang dan Xuan di Jiandian? Keraguan, yang muncul dalam benak Si Hao, tidak menunggu dia berbicara, dan tiba-tiba, di atas kepala Chu Xingyun, lampu pedang mekar, menembus kekosongan, dan bergegas ke arahnya. Kecepatan Jiang Wang sangat cepat. Sebelum Si Hao berteriak, Si Guang menembus ke dalam tubuhnya, benar-benar menyegel laut rohnya, dan seluruh tubuhnya lumpuh di tanah, dan dia tidak bisa lagi bergerak selama setengah menit. Xiao Hu. Chu Xingyun bahkan tidak melihat kata-kata Si Hao, matanya beralih ke samping. Segera, sosok Chu Hu muncul, terbang cepat dari kejauhan, dan akhirnya berdiri di depan Chu Xingyun, dengan keraguan di matanya. Saya tidak tahu mengapa Chu Xingyun memanggilnya.
Linghai, orang ini telah disegel oleh saya, benar-benar kehilangan perlawanan. Anda membawanya kembali ke pavilion Wanjian, dan menggantung di tengah gerbang gunung, menunggu keberangkatan saya. Kata Chu Xingyun perlahan. Jangan membunuhnya secara langsung. Chu Hu sedikit ingin tahu. Dia mendengar Si Hao dan Chu Xingyun berbicara dengan lemah. Bagi mereka yang mengkhianati, Chu Xingyun tidak benar-benar membunuh. Ini benar-benar aneh. Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan misterius. Tentu saja, pengkhianatan tidak dapat ditinggalkan, tetapi hanya membunuhnya seperti ini sedikit lebih murah baginya, belum lagi, keberadaannya masih memiliki beberapa efek. Mendengar kata-kata dingin Chu Xingyun, Si Hao, yang lumpuh di tanah, menggigil. Tiba-tiba, ada tanda tak menyenangkan yang kuat di hatinya, seolah-olah dia akan jatuh ke dalam jurang, dan dia tidak akan pernah berbalik. Pada saat yang sama, di bawah tebing Wanfeng dari Gunung Wanjian, angin gerombolan Lingli yang menderu masih bertiup. Ning Levan dan Lu Qingxuan dan yang lainnya menutup mata mereka, diam-diam menahan serangan berduri angin geng. Bergemuruh. Tiba-tiba, raungan yang memekakan telinga terdengar, membangunkan mereka semua. Mata mereka baru saja terbuka, dan di bidang penglihatan, susunan roh yang tebal yang menyelimuti Wanfengnya, tersebar seperti gelombang air, dan akhirnya benar-benar menghilang menjadi kehampaan. Momentum yang sangat mengerikan itu membuat Lu Xing terbangun dari keadaan mundur. Dia memandang lurus ke depan, tetapi dia melihat dua bayangan cat hitam datang, dan perlahan-lahan mendarat di depan mereka. Kamu. Lu Xing tanpa sadar mengeluarkan suara kata, tetapi ketika dia melihat wajah-wajah dari dua bayangan yang dicat hitam ini, dia bergerak-gerak di sekujur tubuhnya, mulutnya terbuka lebar, dan dia tidak bisa lagi berbicara. Kecuali dia, orang-orang lain yang dipenjara di Wanfengnya juga dikejutkan oleh dua wajah yang dikenalnya ini. Seluruh Wanfengnya sepenuhnya diliputi kematian, dan suasananya menjadi sangat aneh. Sepertinya saya datang tepat waktu, dan Anda belum menderita korban. Pada saat ini, suara yang sedikit tersenyum datang, dan sosok Chu Xingyun jatuh dari langit, memandang ke arah Ning Levan dan Lu Qingxuan dan yang lainnya. Di mata, ada juga senyum. Tuan. Munculnya Chu Xingyun mengejutkan kerumunan yang sudah terkejut, tetapi mereka sudah terlambat untuk berbicara, tetapi mereka melihat bahwa dua bayangan yang dicat hitam perlahan menekuk tulang belakang mereka, mengatakan hal yang sama. Tuan. Tiba-tiba, Wanfengnya sekali lagi jatuh dalam kesunyian, dan bahkan angin tulang yang menjerit berhenti bertiup pada saat ini, dan mata semua orang saling memandang, dan mereka mengira mereka berhalusinasi. Chang Qixiao dan Qin Qiumo tidak mati, dan mereka masih memanggil Master-Master. Setelah setengah dering, Sui Qianyu memimpin untuk memecah keheningan yang mati, tetapi kata-katanya baru saja dimulai, dan kerumunan masih lagi. Ini bukan ilusi. Kerumunan memandang dua budak pedang, dan pada Chu Xingyun. Gambar aneh dan aneh membuat mereka merasa mereka tidak bisa berpikir cukup. Bahkan Lu Tong adalah sama. Alisnya kencang, hampir berubah menjadi garis lurus. Melihat ekspresi kerumunan, Chu Xingyun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi selama ini terlalu rumit, dan itu akan menjadi tidak jelas untuk 1,5 saat. Mari kita pergi dari sini dulu, dan kemudian saya perlahan akan berbicara dengan Anda lagi. Setelah mendengar kata-kata itu, kerumunan segera berhenti berpikir dan fokus pada Chu Xingyun, tetapi keraguannya diragukan. Pada saat ini, hati mereka penuh ekstasi. Sampai saat ini, ada perasaan mimpi tiba-tiba. Selama masa penahanan, mereka semua sangat percaya bahwa Chu Xingyun tidak akan pernah meninggalkan mereka tanpa ampun. Baru saja, ide ini menjadi kenyataan. Pemikiran semacam ini menjadi kenyataan, baik mimpi maupun indah, sehingga mereka tidak dapat menggambarkannya dengan kata-kata. Tuan, tiba-tiba, suara Sui Qianyu berdering. Saya melihat bahwa dia dengan cepat datang ke Chu Xingyun, warna yang bermartabat muncul dari wajahnya, dan berkata. Selama kamu pergi, Si Hao tidak hanya mengkhianati guru, tetapi juga berbalik Fan Wuji adalah seorang guru. Orang ini tampaknya jujur dan jujur, tetapi sebenarnya hatinya sangat kejam. Anda harus berhati-hati terhadapnya. Kata-kata Sui Qianyu segera membuat orang banyak tiba-tiba melihat ke belakang. Dalam pikirannya, wajah kejam dari pembunuhan brutal Si Hao tiba-tiba muncul. Mereka hanya ingin berbicara, tetapi Chu Xingyun melambaikan tangannya, dan senyum misterius muncul lagi di sudut mulutnya. Dia berkata, saya sangat jelas tentang kekhawatiran di hatimu.
Jangan katakan apapun terlebih dahulu, apalagi memikirkannya. Ketika Anda berjalan keluar dari Wanfengnya, Anda akan tahu apa yang terjadi di Paviliun Wanjian selama waktu ini. Kerumunan mengikuti Chu Xingyun dan meninggalkan Wanfengnya. Awalnya, mereka penuh keraguan, tetapi saat mereka baru saja berjalan keluar dari Wanfengnya, pemandangan di depan mereka membuat mereka jatuh ke dalam keadaan kusam. Paviliun Wanjian dalam kesan mereka tidak ada lagi, sebaliknya, ini adalah tempat yang kacau dan berdarah, dengan mayat tergeletak di alam liar dan darah mengalir ke sungai, seperti neraka yang membunuh. Ini Paviliun Wanjian. Mata Lu Qingxuan dipenuhi dengan kecemasan. Pada saat ini, dia benar-benar merasa bahwa tempat ini bukan Paviliun Wanjian, tetapi datang ke ruang independen. Chu Xingyun memandangi tenda aneh di mata pendaratan Qingxuan, dan berkata dengan acuh tak acuh. Bicaralah sambil berjalan. Mendengar kata-katanya, Lu Qingxuan segera menghentikan suara itu, matanya memadat dan dia memandang ke arah Chu Xingyun. Hal yang sama berlaku untuk yang lain. Napas mereka begitu cepat sehingga mereka hampir tidak bisa berpikir. Wanfengnya terletak di bagian terdalam dari Gunung Wanjian, yang tandus dan dihuni oleh roh-roh di seluruh tanah, karena alasan inilah Ning Levan dan Lu Jian dapat menghindari bencana ini. Sepanjang jalan, Chu Xingyun secara singkat menceritakan apa yang terjadi baru-baru ini. Kata-katanya sangat sederhana dan ringan, tetapi setiap kata yang jatuh ke gendang telinga kerumunan bisa membuat mereka terganggu. Xingchen Guzong dan Paviliun Wanjian sedang bertarung, dan masing-masing pihak memiliki lebih dari 100.000 orang, cukup terkejut dengan pemikiran seperti itu, dan dikejutkan oleh situasi pertempuran yang kacau. Tanpa diduga, pertempuran berdarah ini sebenarnya adalah konspirasi yang dibuat oleh Chu Xingyun, dan bahkan lebih buruk, pada akhirnya, ia juga memimpin pasukan yang kuat untuk datang dan menghancurkan dua sekolah besar dan menjadi pemenang terakhir. Semua yang ada di depanku benar-benar tak terbayangkan. Gu Xuanqing menarik napas dingin, dan dia memalingkan muka, di mana orang kuat Qi Tianfeng berlari naik turun, menyapu medan perang, dan di kejauhan itu adalah 3.000 Jing Tianjun, masih bergeming, tetapi ungu dan hitam tercekik di udara, mengganggu satu sisi dunia. Adegan ini membuat dada Gu Xuanqing cemberut, dan ekspresinya menjadi sedikit berhati-hati. Hal yang sama berlaku untuk semua orang kecuali dia, yang semuanya terkejut karena fakta yang tiba-tiba. Di mata mereka, keberadaan Chu Xingyun sangat penting, tidak ada yang meragukan kekuatan dan bakatnya, tetapi masih ada celah besar untuk dibandingkan dengan nirwana yang tinggi di atas. Namun, Gu Fanxing, yang merupakan nirvana yang kuat, dan Fan Wuluo, keduanya meninggal. Di tempat itu, Chu Xingyun mengambil kendali dari dua pasukan raksasa dalam satu gerakan. Pada saat ini, kerumunan tiba-tiba menemukan bahwa pemuda berkulit hitam itu begitu misterius sehingga yang dapat mereka lihat hanyalah sebagian kecil, yang benar-benar tidak berarti. Tuan, Anda baru saja mengatakan Anda tahu bahwa Si Hao akan mengkhianati Simen. Apa maksud Anda? Tanya Ning Levan. Selama pidatonya, semua orang telah datang ke gerbang luar Paviliun Wanjian, karena pembentukan bintang-bintang 28, pintu luar menjadi puing, dan ruang itu dipenuhi dengan darah dan pembusukan, membuat wajah semua orang menunjukkan sedikit desahan. Pada awalnya, aku mendirikan 7 monumen pedang besar, tetapi semua orang yang melanggar monumen itu akan diterima sebagai murid pribadi, mengajarkan kode pedang tertinggi, tetapi sebelum menerima para murid, aku telah menyelidiki secara diam-diam, dan aku sangat tahu watakmu. Tidak ada ekspresi di wajah Chu Xingyun, tapi kerumunan itu menatap. Dia berhenti bernapas tanpa sadar dan mendengarkan dengan hati-hati ke masa lalu. Reputasi Si Hao di pintu luar cukup tinggi, dan sifatnya jujur dan jujur, tetapi semua ini hanya penyamarannya. Faktanya, dia secara alami tamak dan berbahaya, bahkan dibandingkan dengan Qin Qiumo dan Chang Chixiao. Dalam temperamennya, selama aku mendengar bahwa aku mengkhianati Paviliun Wanjian, aku akan berlutut dan memohon belas kasihan, dan dengan syarat kode pedang bumi yang mendalam, memohon pengampunan Brahma, bahkan ia akan menggunakan cara kejam untuk menghancurkan pintu luar. Untuk memenangkan kepercayaan Brahma, aku benar. Chu Xingyun berkata dengan tergesa-gesa, kesimpulannya membuat orang-orang di belakang terdiam. Apa yang dikatakan Chu Xingyun barusan persis sama dengan perilaku Si Hao, seolah-olah dia menyaksikannya dengan matanya sendiri. Dalam hal ini, mengapa guru harus menerima Si Hao sebagai murid? Lu Qingxuan mengerutkan kening, dengan sedikit keluhan. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang meninggal karena Si Hao.
Jika Chu Xingyun tidak menerima Si Hao mungkin korbannya tidak akan begitu serius. Emosi Lu Qingxuan berubah, dan Chu Xingyun secara alami dapat merasakan bahwa dia membalikkan pandangannya dan menatap ke depan. Ketika saya mendirikan monumen pedang, saya sudah mengharapkan adegan hari ini. Jika orang yang mewarisi pedang-pedang dari bumi yang mendalam secara alami jujur dan jujur, apa yang akan dia lakukan dalam menghadapi niat membunuh Brahma? Chu Xingyun tiba-tiba bertanya balik, dan tiba-tiba itu adalah kumpulan kata-kata. Hanya Sui Qianyu yang terus berpikir dan merenung. Karena Tuan, Fan Wuji sangat mungkin membuat kita marah, dan sangat mungkin dia akan membunuh beberapa orang. Anda sangat efektif. Sepanjang jalan, Sui Qianyu mengalami terlalu banyak kehidupan manusia, dia hanya menjawab, dan cahaya menyala di matanya, seolah-olah dia menyadari apa yang telah dia pelajari, dan berkata lagi. Mungkinkah alasan mengapa Tuan menerima Si Hao adalah untuk menggunakannya keserakahannya takut mati? Jadi dia menyerah kepada Brahma Wukao, dan secara aktif berbicara tentang keberadaan Jian Dian, sehingga Brahma Wukao serakah dan tidak ingin membunuh siapapun. Mendengar kata-kata Sui Qianyu, banyak orang memahaminya. Mereka semua memandang Chu Xingyun, tetapi mereka melihat bahwa Chu Xingyun mengangguk dan berkata itu benar, tapi ini hanya salah satunya. 1. Chu Xingyun berhenti dan berkata lagi, pada saat pavilion Wanjian, saya berhasil mengambil gambar gerbang luar dan memenangkan reputasi yang tak ada habisnya. Murid yang tak terhitung jumlahnya bersedia mengikuti saya. Namun, sulit untuk menilai apakah mereka datang dengan tulus. Keberadaan Si Hao seperti batu ujian, yang dapat menguji hati asli para murid dan 3.000 murid. Tidak peduli apa, ketika dihadapkan dengan kehidupan dan kematian yang nyata tidak ada yang akan terus menyamar, apalagi hati. Hitung. Karena keberadaan Jian Dian, para murid tidak akan berada dalam bahaya hidup, tetapi mereka yang terus mendukungmu, tetapi mereka tidak memiliki cara menyelamatkan hidup, kamu tidak takut, mereka semua mati di tangan Si Hao. Lu Xingyu berkata dengan pandangan sekilas. Setelah melihat 800 murid di belakang mereka, mereka mendapati wajah 800 orang itu agak jelek. Chu Xingyun tidak melihat ke belakang, masih melangkah maju, suaranya keluar dari mulutnya. Mereka tidak memiliki sarana yang menyelamatkan jiwa, tetapi selama Anda berada di Wanjian Pavilion, peraturan hukum pidana, mereka tidak akan menjadi kata-kata kosong, dan mereka juga bisa berada di Anda di bawah naungan, ia berhasil menyelamatkan hidupnya. Hati Lu Xing bergetar, dan kerumunan itu terdiam lagi. Ternyata Chu Xingyun sudah menghitung langkah ini, jadi dia tahu keserakahan Si Hao dan akan menerimanya sebagai murid. Tiba-tiba, kerumunan merasakan perasaan yang kuat, seolah-olah sepotong langit dan bumi ini telah menjadi permainan catur, dan Chu Xingyun adalah satu-satunya pemain catur, yang menyusun rencana besar dan cermat. Lu Xing juga menatap Chu Xingyun. Dia tanpa sadar mengencangkan pedang kutukan darah di pinggangnya. Matanya melihat ke arah istana penegak hukum di kejauhan. Rasa bangga yang kuat keluar dari hatinya. Secara bertahap menyebar ke seluruh bagian tubuh, akhirnya tidak nyaman. Saat itu, suara udara pecah datang dari ketinggian tinggi, dan Wu Jing, yang membawa tombak Fang Tianhua, berlama-lama di udara perlahan-lahan turun, dan kerumunan merasakan udara tanpa akhir, tanpa sadar meringkuk tubuh, tidak sama sekali meringkuk tubuh, tidak sama sekali berani menatap langsung. Bagaimana mungkin dia? Tetapi tidak seperti ketakutan semua orang, ketika Sui Qianyu melihat darah Wu Jing, dia benar-benar terpana, kepalanya kosong. Pada saat itu, dia mengalami pertempuran berdarah di kota kekaisaran dan hampir dihina. Meskipun masalah ini telah lama berlalu, dia masih mengingat adegan dan adegan dengan sangat dalam. Dia sangat mendalam tentang wajah Wu Jingsui. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak bisa mempercayainya. Wu Jingsui, yang jauh dari dinasti Liu Yun, akan benar-benar muncul di pavilion Wanjian. Terlebih lagi, Wu Jingsui bercampur darah tebal, dapatkah dia menembaknya? Sepertinya Tuan mungkin akrab dengan darah Wu Jing, jika tidak, yang terakhir tidak akan pernah muncul. Sui Qianyu diam-diam merenungkan dalam hatinya, pada saat ini, di kejauhan, suara lain dari memecahkan langit terdengar. Dan kali ini, sosok yang muncul adalah seorang pemuda dengan baju besi yang berat, dengan kepala harimau dan otak, dengan wajah tampan, dia mendekat dengan cepat, dan berkata, Tuan muda, saya telah menempatkan Anda semua seperti yang Anda pesan. Di tengah gerbang gunung. Suara pemuda itu bercampur dengan sedikit astringensi, dan jatuh ke telinga Sui Qianyu, tetapi dia memberinya rasa keakraban yang kuat.
Dia tiba-tiba mendongak. Ketika dia melihat penampilan pemuda itu, murid-muridnya menyusut tiba-tiba. Dalam pikiranku, bahkan ada bagian memori yang melayang, bahkan memenuhi seluruh pikirannya. Dia, Cuhu. Sui Qianyu berguling ke dalam, hampir menatap Cuhu dengan mata gemetar, dan bergumam pada dirinya sendiri. Dan, dia sepertinya memanggil Tuan Muda. Mata Sui Qianyu memancarkan perasaan kesurupan, dan sosok kurus dan tegas muncul di benaknya. Napasnya berangsur-angsur menjadi cepat, menatap Chu Xingyun seolah ingin melihatnya sepenuhnya, tetapi untuk mata yang terbakar ini, Chu Xingyun mengabaikannya, berjalan melintasi langkah dan melangkah menuju gerbang Gunung Wanjiange. Ketika mereka datang ke gerbang gunung, kerumunan orang tidak bisa membantu tetapi mandek. Di bidang penglihatan, orang-orang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar gerbang gunung. Di tengah, ada lebih dari 2000 pavilion Wanjian. Mereka duduk di tanah, ekspresi mereka sedikit ketakutan, dan mata mereka berkelit di depan mereka. Di depan mereka berdiri ukiran batu pedang kuno, di mana diukir 3 karakter kuno naga dan tarian Phoenix Pavilion Wanjian. Ini adalah fasad Pavilion Wanjian, tetapi pada saat ini, ada seseorang yang tergantung pada ukiran batu pedang kuno, anggota tubuhnya benar-benar dipaku, darah mengalir, dagingnya digulung, dan bahkan ratapan dapat didengar. Suara memohon belas kasihan. Si Hao. Ning Levan mengenali pria itu sekilas, tanpa belas kasihan di matanya, hanya kemarahan. Di masa lalu, kata-kata dan perbuatan Si Hao masih ada dalam pikiran mereka. Orang-orang yang begitu rakus untuk kepentingan sangat sial. Semua ini adalah tanggung jawabnya sendiri. Kamu sedang menunggu di sini. Chu Xingyun mengeluarkan bunyi kata. Pada saat ini, kekosongan sunyi, dan mata kerumunan tertuju pada Chu Xingyun. Ditemukan bahwa dengan Chu Xingyun sebagai pusatnya, angin gila benar-benar berputar. Embusan angin begitu dingin sehingga orang tidak bisa menahan guncangan. Yang lebih aneh lagi, tawa yang dingin dan mengerikan perlahan-lahan keluar dari mulut Chu Xingyun, ada cahaya hitam yang terus-menerus bergulung di tengah alisnya, dan akhirnya berubah menjadi pola gelap, seperti pedang, tetapi pedang. Pola. Bagaimana pola pedang itu sangat mirip dengan lubang hitam. Xia Qingcheng mengerutkan kening, tetapi tidak ada yang menjawab pertanyaannya dengan keras, dan perhatian semua orang tertuju pada Chu Xingyun. Saya melihat Chu Xingyun dengan mata ajaib di matanya, tersenyum dengan pesona jahat di mulutnya, dan perlahan-lahan berdiri di depan Si Hao. Karena kehilangan darah yang berlebihan, seluruh wajah Si Hao menjadi pucat seperti kertas, tetapi begitu dia melihat Chu Xingyun, dia berteriak kembali seperti cahaya. Tuan, murid itu tahu hal yang salah, dan berharap kamu akan membiarkanku menjalani kehidupan, di masa depan, saya tidak akan pernah memberontak. Suara Si Hao bergema di kekosongan, terus-menerus memohon belas kasihan Chu Xingyun, tapi Chu Xingyun menatap matanya, tapi dia tidak bisa melihat setengah dari emosi, hanya sihir dingin yang lebih intens. Tapi melihat Chu Xingyun tiba-tiba bergerak, telapak tangan kanannya menjadi cakar, dan jatuh langsung di kepala Si Hao, sebuah cahaya pedang hitam dan misterius mekar, seperti ribuan pegas rambut, dan semuanya tidak masuk ke tubuh Si Hao. Dengan intrusi ribuan pegas rambut, Si Hao gemetaran di seluruh, dan manik-manik keringat besar dari Dou terus jatuh. Suara gemuruhnya sangat sedih sehingga dia tidak bisa bubar untuk sementara waktu. Kerumunan terkejut, dan dalam penglihatan mereka menemukan bahwa wajah Si Hao menjadi sangat ganas, 7 lubang mengalir darah, matanya melebar, mulutnya memuntahkan darah, dan setiap kali tubuhnya berkedut, sepertinya vitalitasnya melemah. 1 poin. Dalam waktu singkat, tubuh Si Hao telah ternoda oleh darah. Dia tampaknya telah kehilangan akal sehatnya. Seluruh tubuhnya lumpuh di atas ukiran batu, seperti tubuh kering, tidak dapat digantung. Melihat kembali ke Chu Xingyun, dia perlahan-lahan menarik telapak tangan kanannya saat ini, dan ada batu kristal kuning jempol di telapak tangannya, kristal seperti pedang, berkedip kilau redup, napas tebal seperti bumi mekar, menindas semua pikiran manusia. Jianyi mengkondensasi kristal, tampaknya selama ini, selain bermain trik, kamu tidak menghentikan latihan Jiandian. Chu Xingyun melirik Si Hao, dengan senyum kepuasan di sudut mulutnya. Cara guru, seperti yang diharapkan, para hantu dan dewa tidak dapat diprediksi, dan mereka dapat secara paksa mengeluarkan pedang-pedang yang mendalam dari tubuh saya. Sekarang, saya tidak memiliki pedang-pedang, dan lautan roh telah mengering. Ini telah menjadi orang limbah yang tidak berguna.
Pori-pori seluruh tubuh Si Hao keduanya berdarah, dan rasa sakit itu tak terbatas, tetapi ketika dia menatap Chu Xingyun, dia masih tersanjung. Rasa sakit barusan, Si Hao, sebagai pihak yang terkait, secara alami tahu apa yang terjadi. Telapak tangan Chu Xingyun berisi metode magis misterius, dengan paksa mengeluarkan pedang yang mendalam di tubuhnya. Tidak hanya itu, lautan roh Si Hao benar-benar habis, dan kekuatan rohaninya tidak lagi, dan bahkan jejak roh pedang tidak bisa merasakannya, bahkan lebih buruk daripada orang biasa. Karena saya telah menjadi orang buangan, tidak ada ancaman bagi guru. Saya meminta guru untuk membiarkan saya menjalani kehidupan, bahkan jika saya seekor sapi jantan dan kuda, saya tidak akan pernah mengeluh. Keinginan Si Hao untuk bertahan hidup kuat, dan dia memohon belas kasihan satu demi satu. Mendengar kata-katanya, orang-orang di paviliun Wanjian terkejut, dan matanya langsung menatap Chu Xingyun. Berbicara, telapak tangan kanan, yang terkontaminasi oleh nafas kehancuran, bergerak lagi. Sebuah serangan pembunuhan yang mengerikan datang, dan Si Hao mendengar serangan gemuruh terdengar di telinganya, dan kemudian matanya hitam, dan rasa sakit yang hebat seperti air pasang memenuhi dirinya, benar-benar merendam vitalitas, kesadaran, dan bahkan jiwanya. Ketika angin sepoi-sepoi bertiup, tubuh Si Hao tampak hancur, asapnya menghilang, dan kabut darah tebal yang tebal bermekaran, mengubah seluruh monumen batu menjadi merah, terutama Wanjian Pavilion 3 kata. Mata kerumunan menjadi kosong dan kaget. Sikap Chu Xingyun barusan begitu sombong, seperti iblis yang bertanggung jawab atas hidup dan mati, menghadapi Si Hao memohon belas kasihan, dia bahkan tidak repot-repot melihatnya, dan bahkan berpikir untuk menjawab dengan keras, tidak ada, dengan satu telapak tangan, langsung dimusnahkan. Chu Xingyun masih tergantung di tempatnya, matanya dingin, dan sihirnya adalah lingran. Dia perlahan berbalik. Ketika matanya menyentuh orang-orang di paviliun Wanjian, sihir yang bergelombang menjadi lebih kuat, dan dia berkata, Fan Wuji sudah jika dia meninggal, Wan Jiange akan berubah pikiran. Di masa depan, siapapun yang memiliki hati yang memberontak, ini adalah tujuannya. Seluruh kekosongan dipenuhi dengan rasa takut dan darah yang membuat orang-orang di paviliun Wanjian bertahan, dan saat ini, ketika suara Chu Xingyun jatuh, orang-orang itu benar-benar memiliki perasaan mengerikan jatuh ke neraka. Setelah keheningan singkat, 2000 orang berlutut hampir pada waktu yang sama dan membenamkan kepala mereka dalam-dalam. Mereka ingin membuat keributan, tetapi karena adegan ketakutan tadi, mereka begitu terkejut sehingga mereka tidak bisa berbicara, dan mereka hanya berlutut di sana. Setelah melihat ini, Chu Xingyun puas, dan dia berkata dengan tajam. Di mana Lupu? Hah, Lu Xing tertegun untuk sementara waktu, tetapi segera, sosoknya terbang dan berdiri di depan Chu Xingyun. Pada saat ini, keajaiban tubuh Chu Xingyun masih sama, dan pola pedang gelap di tengah alisnya tampaknya memiliki kehidupan, dan itu adalah cahaya hitam yang menyebar. Dia menatap pemuda berpakaian darah di depannya, dan berkata dengan suara serius, paviliun Wanjian menderita bencana dan semuanya masih bisa dinikmati. Mulai hari ini, penegak hukum akan dikontrol oleh Anda sendiri. Bisakah Anda menerimanya? Zongmen, tanpa hukum pidana tidak tahan. Paviliun Wanjian hari ini seperti bayi yang telah mengalami bencana, harus direncanakan dengan hati-hati untuk masalah ukuran, dan tidak boleh ada yang ceroboh, dan masalah kriminal bahkan lebih diperlukan. Sejak Chu Xingyun memasuki Paviliun Wanjian, dia sangat menyukai Lu Jian. Sifat manusia ini acuh tak acuh, tidak takut membunuh, dan dia memiliki hati yang adil di hatinya. Bahkan jika dia menghadapi Brahma, yang terakhir dapat meluruskan punggungnya. Selamat datang. Bahkan pendekar pedang bayangan, bahkan Chu Xingyun, mengaguminya. Karena ini, Chu Xingyun memutuskan untuk menyerahkan semua kekuatan penegakan hukum kepada Lu Penalti, karena tidak ada yang lebih cocok daripada Lu Penalti dalam posisi ini. Saya bertanggung jawab atas penegakan hukum. Lu Xing menatap Chu Xingyun dengan perasaan seperti mimpi. Chu Xingyun mengangguk, menambahkan. Tidak hanya itu, Anda juga dapat memilih dari 800 murid ini. 100 orang, mengatur kembali tim hukum darah, bekerja sama dengan Anda untuk menegakkan kembali hukum pidana, dan saya juga akan memberikan dukungan tanpa syarat. Wajah Chu Xingyun tegas, dan matanya penuh kepercayaan. Lu Xing menatap Chu Xingyun, dan kemudian melihat 800 murid di bawah. Pikiran yang semula suram karena pembusukan paviliun pedang sekarang dinyalakan kembali. Lu Xing awalnya seorang yatim piatu. Setelah diterima oleh Fan Wuchen sebagai murid, ia memasuki paviliun Wanjian.
Baginya, Paviliun Wanjian adalah rumahnya, dan tidak ada yang diizinkan untuk menghancurkan Paviliun Wanjian. Oleh karena itu, ia memasuki nadi penegak hukum, dan diam-diam bersumpah bahwa ia harus membela hukum pidana Paviliun Wanjian dengan pedang di tangannya, membersihkan semangat sekte, dan merevitalisasi Paviliun Wanjian. Tetapi setelah akhir dari 6 kasus, ia melihat pembusukan Paviliun Wanjian dengan matanya sendiri. Semua orang bersaing untuk mendapatkan ketenaran dan mendapatkan keuntungan pribadi, bahkan Fan, yang merupakan penguasa penegakan hukum, sama-sama tercela. Lu Xing tahu bahwa, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa membela peraturan hukum pidana sama sekali, jadi dia bersedia memasuki Wan Fengya dan tidak ingin menonton Paviliun Wanjian membusuk. Dia bahkan berharap semuanya akan datang lagi. Tanpa diduga, kesempatan ini muncul, dan itu ada di depannya. Kenapa? Apakah kamu tidak mau? Chu Xingyun tidak bisa menahan untuk bertanya kapan Lu Xing terdiam. Ketika Lu Xing mendengar ini, dia segera menggelengkan kepalanya dan menatapnya dengan terik. Setelah setengah dering, dia mengeluarkan suara berat. Luo Yun, terima kasih. Di jalan hukum pidana, tidak ada yang bisa mengalahkan Anda. Ini juga masalah untuk menempatkan penegakan hukum ke tangan Anda. Selanjutnya, jika Anda tidak menerimanya, akan ada lebih banyak orang yang mati di tangan si Hao. Ini adalah rasa terima kasih saya. Chu Xingyun tersenyum tipis. Lu Xing menatap Chu Xingyun dan menyatakan rasa terima kasih di wajahnya. Dia tahu bahwa kata-kata Chu Xingyun hanya tidak ingin membebani hatinya, apalagi merasa bahwa dia berutang kemanusiaan. Tenang, selama aku Lu Xing, aturan hukum pidana Wan Jiange, tidak ada yang diizinkan untuk mendapatkan jari. Lu Xuan menepuk dadanya, dan dia berbalik, darah kuat dari besi murni terbang keluar dan dikenakan di pinggangnya. Pedang kutukan darah sebenarnya mengeluarkan pedang bernada tinggi Yin. Kerumunan mendengar pedang meneriakkan, dan saling memandang, dan mereka mengangkat kekaguman tanpa sadar. Mata mereka jatuh pada tubuh Lu Xing, dan mereka membungkukkan punggung mereka sebagai penghormatan. Ning Levan, Xia Qingcheng dan yang lainnya berdiri di kejauhan, dan semua adegan ini ditangkap di mata mereka, dan hati mereka penuh kekaguman pada Chu Xingyun. Kematian si Hao sangat tragis, yang membuat semua orang merasa takut. Meskipun tindakan ini kejam, ia mampu membunuh ayam dan monyet, sehingga kerumunan itu penuh dengan ketakutan untuk Chu Xingyun dan tidak berani merasa pengkhianatan. Setelah itu, Chu Xingyun segera memanggil Lu Penalti dan membiarkan yang terakhir bertanggung jawab atas hukum pidana. Dengan cara ini, kerumunan akan memiliki rasa kagum pada hukum pidana dan penegakan hukum, dan mereka tidak berani memberontak. Saat semua orang memikirkannya, sosok Chu Xingyun jatuh dan mendatangi Chu Hu. Wajah Chu Hu menyeringai dan memberikan tumbes pada Chu Xingyun, yang sangat lucu. Chu Xingyun tersenyum, menjentikkan telapak tangannya, dan mengirim batu ametis kuning ke tangan Chu Hu. Ini membuat tatapan yang terakhir itu sedikit tetap, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan muda, apa maksudmu? Selama pidatonya, Chu Hu melihat ke arah batu topas, kristal itu seperti pedang, dan kristal itu bersinar. Meskipun menatap seperti ini, ia bisa merasakan makna pedang kaya yang terkandung di dalamnya, sama seperti bumi, ada yang misterius dan istimewa suara fluktuasi. Di batu kristal ini, ada makna pedang yang mendalam. Chu Xingyun menjelaskan. Pada awalnya, aku menyerahkan pedang ini ke si Hao, membiarkannya terus hamil dengan kekuatan spiritual, dan memadatkannya menjadi keadaan spar. Sebelum dia meninggal, aku menarik intensi pedang bumi yang mendalam. Selama kamu memasukkan spar ini ke tubuh, kamu bisa mewarisi intensi pedang bumi yang mendalam. Mewarisi niat pedang. Chu Hu mendengar panik dan buru-buru mengembalikan spar ke Chu Xingyun. Tuan muda, bakat saya terlalu buruk. Bahkan jika saya mewarisi pedang-pedang dari tanah yang paling dalam, itu hanya sia-sia, tidak sebagus Anda berikan kepada orang lain. Chu Hu secara alami merindukan pedang Xuandi, tetapi dia tahu bahwa bakatnya tidak mencukupi dan dia tidak ingin hidup seperti sakitnya Chu Xingyun. Karena aku memberi niat pedang Xuandi kepadamu, itu berarti aku percaya padamu. Apakah kamu pikir aku akan melihat orang yang salah? Kata Chu Xingyun berpura-pura marah, membuat Chu Hu buru-buru melambaikan tangannya, ragu-ragu sejenak, akhirnya, spar dimasukkan ke dalam tas. Setelah melihat ini, Chu Xingyun mengangguk puas. Dia membawa Chu Hu ke Ning Levan dan yang lainnya. Setelah meliriknya, suara itu berkata pelan. Si Hao sudah mati.
Mulai hari ini, Chu Hu akan mewarisi Xuandi Jianyi, kamu bisa saling mengenal, sehingga kamu bisa berlatih Seven Star Sword Array di masa depan. Selain 700 murid yang tersisa, 7 dari kalian masing-masing memilih 100 dan meneruskan niat pedang. Hanya dengan cara ini kamu dapat benar-benar memahami misteri Seven Star Sword Array. Ya, Wen Yan, semua orang merespons pada saat yang sama. Chu Hu berdiri di samping Chu Xingyun, menatap ramah pada kerumunan, kecuali bahwa ketika dia melihat Sui Qianyu, matanya menegang. Dia seperti ini, terlebih lagi dengan Sui Qianyu, dan jantungnya berdetak kencang, tetapi pada akhirnya, keduanya diam-diam menyetujui, dan mengangguk dan bertanya. Setelah mengangguk, mata mereka berpaling. Tidak butuh waktu lama bagi orang-orang untuk pergi dari sini satu demi satu dan berlari menuju Paviliun Wanjian. Lebih dari 2.000 orang di Paviliun Wanjian juga segera bubar dan bersiap untuk membangun kembali Paviliun Wanjian. Segera, ruang besar tersisa, hanya menyisakan Chu Xingyun dan Sui Qianyu. Wajah Sui Qianyu dipenuhi dengan makna kusut, seolah-olah dia memiliki sesuatu yang perlu dikhawatirkan, dia terus menarik napas dalam-dalam. Dia mendongak dan menemukan bahwa Chu Xingyun datang kepadanya, dan matanya masih gelap dan dalam, seperti saat pertama kali. Melihat Chu Xingyun memancarkan pesona khusus. Tuan. Sui Qianyu akhirnya mengumpulkan keberaniannya. Dia menatap mata Chu Xingyun, berkata dengan sangat jelas. Kamu tahu Wu Jingsui dan kamu dipanggil oleh Chu Hu sebagai Tuan Muda, lalu nama aslimu. Apakah akan memanggil untuk Chu Xingyun? Sebuah kalimat sederhana, dari mulut Sui Qianyu, sangat sulit, terutama 3 kata Chu Xingyun, setelah diekspor, tampaknya telah menghabiskan semua energi, dan suaranya bergetar tak terkendali. Sejak meninggalkan dinasti Liu Yun, Sui Qianyu menyegel debu memori asli, terutama untuk Chu Xingyun, terkubur dalam hati terdalam tidak ada yang bisa menyebutkannya. Pada saat ini, ada sedikit kebetulan di hatinya, dan dia merasa bahwa penilaiannya salah. Dia salah. Chu Xingyun dan Luo Yun tidak pernah bisa menjadi orang yang sama. Kamu menebak dengan benar, Luo Yun hanyalah nama samaran saya, dan nama asli saya disebut Chu Xingyun. Namun, Chu Xingyun tidak terus menyamar dan langsung mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, Sui Qianyu merasa bahwa langit dan bumi terbalik, dan pupilnya tiba-tiba membesar, terus-menerus mencerminkan wajah tampan Chu Xingyun, dan tubuhnya bergetar. Bahkan jika dia mendengar Chu Xingyun menjawab, dia masih tidak percaya fakta ini, dan dia tidak bisa memulihkan ketenangan. Padahal, ini tak bisa disangkal airnya tercengang. Masalah Qi Tianfeng membuat penampilan Chu Xingyun berubah secara drastis, bahkan temperamennya menjadi sangat berbeda. Mo mengatakan bahwa Sui Qianyu, bahkan Chu Hu yang telah melayaninya selama bertahun-tahun, tidak dapat dikenali secara sekilas. Terlebih lagi, Chu Xingyun sengaja menyembunyikan identitasnya, bahkan jika Sui Qianyu pintar lagi, dia tidak pernah bisa mengenalinya. Tidak heran setelah saya memecahkan monumen pedang, Anda masih tidak ingin menerima saya sebagai murid, dan mengatakan bahwa hati saya tidak benar. Sekarang, saya akhirnya mengerti semua ini. Ternyata Luo Yun adalah Chu Xingyun. Sui Qianyu Zui ada tawa, senyum pahit. Dalam benaknya, kenangan adegan demi adegan muncul, dan pada saat yang sama, semua yang dia alami di dinasti Liu Yun juga muncul. Kenangan ini bercampur dalam pikiran, baik kegembiraan, kesedihan, atau keengganan, rasa bercampur, membuat Sui Qianyu agak terengah-engah. Dia menatap Chu Xingyun, kecurigaannya berkedip tanpa henti, dan tiba-tiba dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Orang di depannya adalah Chu Xingyun atau Luo Yun. Melihat keadaan kacau Qian Qianwei, Chu Xingyun menghela nafas dan berkata perlahan. Ada terlalu banyak hal yang terjadi dalam pertempuran berdarah kota kekaisaran, yang tidak hanya membuatku mengubah wajahku, tetapi juga membuatku pergi ke Paviliun Wanjian. Sebagai hasilnya, saya memasuki Paviliun Wanjian atas nama Luo Yun. Ketika merencanakan balas dendam, saya sedang mencari keberadaan ibuku. Sebelum dua hal ini selesai, saya tidak boleh mengungkapkan identitas saya, bahkan jejak, saya tidak akan pernah mengizinkannya. Mendengar ini, Sui Qianyu sedikit tenang, dan Chu Xingyun berhenti. Dia melanjutkan. Adapun soal menerima murid, seperti yang Anda katakan, saya sangat sedih tentang Anda, dan saya tidak ingin menerima Anda. Hanya, tetapi setelah tes ilusi itu, saya akan berubah pikiran dan bersedia untuk melepaskan prasangka Anda dan menerima Anda sebagai murid. Ilusi.
Pikiran Sui Qianyu membeku, warna memerah yang memesona, dan dia pingsan di pipinya. Dia selalu berpikir bahwa itu adalah mimpi, mimpi keindahan ilusi, yang tidak pernah diharapkan. Itu sebenarnya sebuah ujian. Sebenarnya, apakah hal-hal ini dikatakan atau tidak, itu tidak berpengaruh pada Anda dan saya. Chu Xingyun berkata lagi, Sui Qianyu kembali kepada Tuhan, menatap masa lalu dengan ragu, bertanya-tanya apa artinya ini. Chu Xingyun menjelaskan. Di dinasti Liu Yun, saya katakan, tidak ada keluhan antara Anda dan saya, semua yang ada di masa lalu seperti awan mata, dan asapnya menghilang. Apakah aku Chu Xingyun atau Luo Yun? Kamu semua adalah murid pribadiku. Ini tidak bisa dibantah. Kecuali kamu meninggalkan sekolah secara sukarela, ini tidak akan pernah berubah. Chu Xingyun awalnya membuat ilusi untuk menguji semangat Sui Qianyu. Saat itulah ia mengenali kembali Sui Qianyu. Tidak ada yang salah dengan pemikiran Sui Qianyu. Dia enggan menerima perbudakan duniawi, dan dia bahkan lebih enggan untuk berhubungan dengan seseorang yang tidak memiliki perasaan, jadi dia sangat kejam dan kasar di masa lalu ketika dia menghadapi Chu Xingyun. Sebaliknya, jika dia adalah orang yang dia cintai, bahkan jika tidak ada kultivasi, bahkan dikurangi menjadi sia-sia, Sui Qianyu tidak akan menyerah, mau menghabiskan seumur hidup untuk menemani, tidak pernah berpisah. Wanita seperti itu yang berani mencintai dan membenci, bagaimana mungkin Chu Xingyun dimarahi karena beberapa hal tahun itu? Sepertinya saya terlalu sensitif. Sui Qianyu dapat mendengar niat serius Chu Xingyun, dan dia terlihat sedikit malu. Dia perlahan mengangkat kepalanya, hanya ingin meminta maaf, tetapi melihat ada tangan di tangan Chu Xingyun. Sebuah manik giok, dan menyerahkannya padanya. Manik batu giok ini hanya seukuran kepalan tangan bayi, jernih, mengandung cahaya ilahi, dan terlihat hati-hati. Ada juga gambar hantu rubah roh, lahir 9 ekor, merayap di tubuh, yang semuanya memancarkan suasana misterius. Saya tidak tahu mengapa, ketika saya melihat manik-manik batu giok ini, Sui Qianyu memiliki rasa keakraban. Perasaan semacam ini sangat indah, seolah-olah itu berasal dari pembuluh darah, dan resonansi sangat kuat. Bahkan di bagian atas kepala Sui Qianyu, Suan Sui Ling Wuling secara otomatis terkondensasi, tubuh rubah merangkak di tanah, menyerukan rasa hormat, seolah-olah menyembah kaisar, dan menunjukkan rasa hormat. Apa ini? Tanya Sui Qianyu, menahan napas. Rubah peri berekor 9, Wuling. Jawab Chu Xingyun, meletakkan manik-manik batu giok dengan lembut di tangan Sui Qianyu, menjelaskan. Pada saat 6 sekte, aku memasuki dunia misterius, benda ini berasal dari penghasilan tidak nyata. Wuling tertutup dalam manik-manik batu giok dan masih tersembunyi di alam rahasia. Sui Qianyu masih merasa bingung. Selama 6 periode zombie, dia telah berlatih keras di pavilion Wanjian. Tentu, tidak ada yang terjadi pada dunia rahasia bintang kuno saya tidak tahu. Chu Xingyun tertawa ringan. Alam rahasia bintang kuno milik gerbang abadi Xianchen, dan penguasa gerbang abadi Xinchen bernama Sui Luoqiu. Dia awalnya memberikan manik-manik batu giok ini ke air. Berbicara tentang ini, Chu Xingyun tiba-tiba teringat instruksi Sui Liuxiang, dan segera menghentikan suaranya. Setelah suara itu, dia melanjutkan. Hal ini rumit, dan saya akan menguraikan lebih lanjut nanti. Anda akan menyertakan manik-manik giok ini di lautan roh, dan dipelihara dengan kekuatan spiritual. Pada saat itu, secara alami memahami segalanya. Ya, Tuan. Sui Qianyu tidak tahu apa yang ingin diungkapkan oleh Chu Xingyun, tetapi dia tahu bahwa Chu Xingyun tidak akan pernah menyakitinya. Tanpa ragu, dia langsung memasukkan Yuzu ke dalam cincin penyimpanan. Selanjutnya, Sui Qianyu berbalik dan hendak kembali untuk mundur, tetapi kaki kanan yang baru saja melangkah keluar dihentikan. Sepasang mata giok kristal seperti permata, dengan warna kompleks, langsung menuju ke Chu Yun memandang sesuatu. Wajah Chu Xingyun polos, dan suaranya tidak bisa mendeteksi gelombang sedikit pun. Sui Qianyu membeku sesaat, tatapan rumit di matanya menghilang secara instan, tetapi dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Segera, dia berbalik lagi dan mengambil napas dalam-dalam beberapa kali sebelum menggesekkan sosoknya. Dengan cepat menghilang ke cakrawala Chu Xingyun. Memanggil. Tepat ketika Sui Qianyu pergi, sesosok muncul di samping Chu Xingyun tanpa peringatan. Sosok itu adalah seorang pria muda dengan pakaian putih, dengan pedang di pinggangnya, dan ada bau debu di sekujur tubuhnya. Di pipi kanannya,
Ada tanda pedang, yang tidak hanya tidak menghancurkan penampilan tampan, tetapi juga menunjukkan jejak keteguhan ditentukan. Saya melihat pemuda berpakaian putih itu mengangkat kepalanya dan menyaksikan Sui Qianyu pergi, sepasang alis pedang sedikit terangkat pada saat ini, dan berkata dengan ringan kepada Chu Xingyun. Wanita yang disebut Sui Qianyu ini tampaknya juga ada untukmu arti cinta. Pria muda berkulit putih ini adalah orang gila. Ketika dia mengatakan ini, matanya sengaja atau tidak sengaja mengamati perubahan suasana hati Chu Xingyun, meskipun suaranya tenang, ada perasaan aneh yang aneh. Namun, Chu Xingyun tidak peduli, tetapi dia tersenyum ringan, matanya tertuju ke matanya, dan dia dengan hati-hati menatap Bailey Mania. Setelah setengah cincin, dia berkata, Yin dan Yang puncak ganda, Anda akan segera melangkah ke Yin dan Yang 3 kali lipat, tampaknya selama ini Anda telah mendapatkan banyak. Waktu yang ditinggalkan Bailey tidak lama, dan bahkan bisa dikatakan sangat singkat. Kemajuan yang begitu besar, bahkan Chu Xingyun merasa kagum, tetapi ketika dipikir-pikir, Chu Xingyun merasa lega. Di dunia rahasia bintang kuno, Bailey Madness diakui oleh Kaisar Po Tianwu, dan ia berhasil memadatkan semangat menghancurkan pedang ketika ia mewarisi Po Tian Jiandao. Pada saat ini, kegilaan Bailey tidak di bawah Chu Xingyun, dan bahkan pemahamannya tentang ilmu pedang telah mendekati Chu Xingyun tanpa batas, dan dia telah mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk berkultivasi. Kemajuan secara alami sangat besar. Melihat Chu Xingyun tidak ingin menjawab, Bailey Madman tidak bertanya, dan matanya melirik ke sekeliling, dan berkata, Saya pikir Anda hanya membidik Wanjian Pavilion, tapi saya tidak berharap Anda bahkan menghitung bintang-bintang kuno. Dan diam-diam mengumpulkan kekuatan teror, dalam satu gerakan untuk mengumpulkan kedua sekte utama. Di kota bintang suci, Bailey dengan marah melihat konspirasi Chu Xingyun, tetapi pada akhirnya, ia memilih untuk mundur, tidak membantu Chu Xingyun maupun Wan Jiange, dan berada dalam kondisi netral. Tapi untuk kedua belah pihak, dia khawatir, jadi dia diam-diam mengikuti perkembangan situasi. Ketika dia melihat Wu Jingsui dan Lin Tianchong muncul, bahkan jika dia sudah siap secara mental, itu masih ngeri, kartu lubang Chu Xingyun terlalu mengerikan dan sepenuhnya menumbangkan pengetahuannya. Ini juga alasan mendasar mengapa Chu Xingyun bisa menang. Di mata Xinchen Guzong dan Pavilion Wanjian, hanya ada minat dan ambisi. Saya akhirnya akan sampai pada langkah ini, dan saya hanya spekulasi. Chu Xingyun tidak bangga, hanya melihat dia menoleh dan mendapatkan seluruh pavilion Wanjian. Mata berkedip dengan cemerlang, orang tidak bisa melihat suka dan duka. Kemenangan adalah kemenangan, apakah itu oportunistik atau bukan, itu tidak masalah. Bailey berdiri tegak di samping Chu Xingyun. Dia juga menatap ke kejauhan, melihat kewanjian pavilion yang hancur, mulutnya perlahan menghela nafas. Dia berkata, satu-satunya penyesalan adalah bahwa karena insiden ini, Pavilion Wanjian tidak lagi makmur di masa lalu, dan itu benar-benar berubah menjadi kehancuran. Sekte Milenium dihancurkan dalam satu hari. Benar-benar memalukan. Suara orang gila Bailey tidak keras, tetapi Chu Xingyun bisa dengan jelas mendengar bahwa dia tidak menghela nafas, tetapi malah menyeringai sedikit, menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut pendapat saya, setelah kejadian ini, Wan apa yang didapatkan Jiangge bukanlah bencana tapi kehidupan baru. Setelah mendengar ini, Bailey maniak menatap Chu Xingyun dengan keraguan dan bergumam, baru lahir. Chu Xingyun menganggukkan kepalanya, dan suaranya menjadi khusyuk. Lord Evergreen Sword pernah berkata bahwa jika tanah itu hilang, semua orang dan tanah akan hilang, jika tanah itu hilang, semua orang dan tanah bisa diselamatkan, meskipun Pavilion Wanjian telah menjadi reruntuhan, tetapi pembusukan telah dihapus, dupa tidak padam, alam dapat menerobos dan berdiri, memunculkan kemuliaan yang lebih cemerlang. Sepatah kata-kata, semua tenggelam dalam gendang telinga gila dari Bailey, matanya berserakan, dan pandangan sekilas yang bijaksana berlalu, membuatnya tetap di tempat. Akhir kehancuran adalah kehidupan baru. Mata gila Bailey semakin hilang, dan mulutnya terus bergumam, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam keadaan yang indah, dan dia tidak bisa melepaskan dirinya secara mendalam. Tiba-tiba, mata liar Bailey berkedip, dan pencerahan tiba-tiba keluar dari wajahnya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan berbalik dari sini. Melihat penampilan aneh Bailey Madness, Chu Xingyun tidak terkejut, tetapi sebaliknya menunjukkan senyum lega, menghadap ke belakang Bailey Madness.
Matnis, besok pagi, saya akan berada di Wanjian Aula mengadakan pertemuan gerbang sekte untuk membahas beberapa hal penting, dan Anda harus hadir untuk hadir. Bailey berhenti dan menatap Chu Xingyun dan Zongmen bertemu dengan beberapa teka-teki. Apa yang dia lakukan dengannya? Meskipun ada keraguan di dalam hatinya, dia tidak menolak dan langsung menjawab, saya pasti akan berada di tempat tepat waktu. Setelah selesai berbicara, dia memberikan senyum tegas kepada Chu Xingyun, lalu berbalik dan dengan cepat menghilang ke ujung langit sampai dia tidak bisa melihat jejak sama sekali. Chu Xingyun menyaksikan Bailey pergi dengan liar, dan senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Dia menoleh dan melihat kembali ke depan lagi. Di matanya, bayangan yang indah muncul. Dia tidak mengeluarkan suara, jadi dia berdiri diam di tempat Yue Seng, dan tirai terbuka, seolah menyatu dengan langit malam yang dingin ini. Setelah Jiao Yue digantung di tengah kubah malam, Chu Xingyun akhirnya bergerak, sosoknya terus berkedip, dan dengan cepat menyapu ke arah Jian Zufeng. Setelah pertempuran berdarah berulang-ulang, pavilion Wanjian dihancurkan dan dikurangi menjadi reruntuhan, tetapi puncak pedang Master Chu Xingyun tidak terpengaruh. Saat ini, Chu Xinchen dan Liu Mengyan menetap di sini. Setelah jatuh dari ketinggian, kakinya hanya menyentuh tanah, dan Chu Xingyun mendengar tawa, dia memasuki halaman dan melihat Luolan dan Liu Mengyan mengobrol, sementara Chu Xinchen duduk di samping, diam-diam dengarkan. Saudara Yun. Luolan melihat Chu Xingyun dan maju dengan senyum di pipinya. Liu Mengyan dan Chu Xinchen berdiri, dengan senyum di wajah mereka, dan senyum ini penuh makna. Ketika mereka mengetahui tentang rencana Chu Xingyun pada saat kota Sengsing, keduanya penuh kekhawatiran, mereka takut bahwa Chu Xingyun akan dalam bahaya, jadi mereka berlari jauh-jauh dan ingin membantu Chu Xingyun. Tanpa diduga, setelah mereka tiba di pavilion Wanjian, pertempuran berdarah sudah berakhir. Chu Xingyun tidak hanya memenangkan kemenangan besar, tetapi bahkan membunuh Fan Wuji sendiri. Keduanya kaget dan bangga dengan kekuatan Chu Xingyun. Lebih penting lagi, ketika menghadapi Liu Wentian, keputusan yang dibuat oleh Chu Xingyun juga sangat berharga. Sebagai orang tua, melihat bahwa anak-anak mereka sangat baik, mereka memiliki begitu banyak emosi di dalam hati mereka sehingga mereka tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, dan mereka hanya dapat terkandung dalam senyum ini. Chu Xingyun merasakan kenyamanan Liu Mengyan dan Chu Xinchen. Dia mengulurkan tangan dan membelai rambut Luolan, dan berkata dengan lembut, Luolan, saya punya beberapa hal untuk dibahas. Anda harus kembali ke kamar Anda untuk perbaikan yang tenang. Oke. Luolan mengangguk sambil tersenyum. Dia memberi hormat pertama pada Liu Mengyan dan Chu Xinchen sebelum berbalik. Ayah, Ibu. Chu Xingyun melangkah maju dan membungkuk sedikit pada keduanya, tidak cemas. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan anak itu denganmu. Bicaralah. Chu Xinchen dan Liu Mengyan duduk, mengulurkan tangan mereka, dan memberi isyarat agar Chu Xingyun duduk bersama. Namun, Chu Xingyun masih berdiri, punggungnya tidak terangkat, dan suaranya sedikit serius. Dia berkata, setelah hari ini, guru kuno bintang-bintang dan pavilion Wanjian akan menjadi milik tanganku. Tetapi, bagaimanapun, ini adalah kampung halaman ibu. Oleh karena itu, saya ingin bintang-bintang kuno disembunyikan di hutan dan menjadi keluarga dunia yang tersembunyi. 18 kota di bawah kendali leluhur kuno bintang-bintang, serta akumulasi ribuan tahun, semuanya termasuk dalam pavilion.